Ya, selamat malam untuk kita semua. Baiklah, saya akan mempresentasikan suatu yaitu analisis menggunakan SPSS dengan analisis on-way ANOVA dan gambar di Microsoft Excel. Perkenalkan, nama saya Yogi Robinson Ababan, kelas TIP dengan NIM 23955, angkatan 2022. Baik, saya akan menjelaskan dulu pertama apa itu one-way ANOVA. One-way ANOVA itu adalah analisis variance satu arah untuk sebuah uji statistik yang digunakan atau lebih untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok data. Jadi saya terdapat sebuah data yang dimana seorang peneliti teknik pertanian ingin mengetahui apakah jenis bahan konstruksi jalan kebun mempengaruhi daya dukung tanah di perkebunan kelapa sawit. Jadi yang akan kita analisis apakah jenis bahan konstruksi jalan kebun itu mempengaruhi daya dukung tanahnya, yang dimana uji ini menggunakan CBR, California Burning Ration, yang dimana dengan 10 titik pengukuran di 3 jenis tanah, jenis bahan konstruksi, yang dimana pertama itu ada tanah asli tanpa pengerasan, kedua jalan dengan lapisan batu laterit, ketiga jalan dengan lapisan cor beton. Jadi kita akan menganalisis ini dengan menggunakan SPSS, di mana SPSS ini adalah analisis yang digunakan untuk analisis diferensial, di mana kita akan membuat tulisan perlakuan value. Kita akan tambahkan value 1 dan menambahkan labelnya tanah asli. Kita copy, masukkan ed, terbuat 2, kita copy lagi, kita tambahkan, copy, kita tulis ed, tambahkan lagi 3, dan kita copy lagi. Kita akan tulis lagi ed dan kita okekan. Kita akan menulis juga daya, dan kemudian kita tambahkan di kata label ini dukung tanah. Oke, baru data V. Kita akan membuat angka 1 sampai 10 kali. Dan angka 2 sampai 10 kali ya kawan-kawan, karena tiap sampel data, tiap jenis tanah itu ada 10 kali sampel. Dan angka 3. Jadi total keseluruhannya kawan-kawan ada 30 sampel data yang akan kita gunakan. Oke, akan kita copy dari sini. Masuk lagi ke sini, kita akan copy lagi, copy lagi, oke. Kemudian kita akan melakukan analisis, di mana di compressment ini sebenarnya ada 4 uji, ada on sample test, independent sample test, baru pilot test, dan on-way ANOVA. Namun kita akan menggunakan on-way ANOVA. Di mana perlakuan kita ini tulis di faktor, dan daya dukung tanah ini kita buat dependent list. Kita akan lakukan oke. Jadi dari hasil uji ANOVA dinyatakan bahwa daya dukung tanah itu didapatkan sum of squares itu Bedouin groupnya 2298.819 dan width groupsnya itu 2.955 dan totalnya 2301.77 dan depth-nya itu 22729 dan main square itu 1149.409 dan 1
0,109 dan F-nya itu 10502.217. Namun di ujian OPA ini kita hanya akan memperlihatkan yaitu signifikasinya, yaitu didapatkan signifikasinya adalah 0,000, bahwa dinyatakan signifikasi di lebih dari 0,005 itu tidak berbeda nyata, namun kurang dari 0,005 itu dinyatakan berbeda nyata. Jadi dari 3 perlakuan tadi didapatkan bahwa signifikasinya adalah 0,00, yang artinya berbeda nyata. Dan pada uji on-way ANOVA ini terdapat yaitu uji lanjut, kawan-kawan. Di uji lanjut ini kita post-host, di mana banyak sekali jenis uji lanjutnya, tetapi kita akan menggunakan Duncan. Kita ketik continue, oke, dan terdapatlah uji lanjutnya. Jadi dari 3 perlakuan tanah asli tanpa pengerasan, kedua jalan dengan lapisan batu laterit, yang ketiga jalan dengan lapisan cor beton, didapatkan nilai rata-rata yang berbeda-beda. Jadi dari 3 jenis perlakuan ini bahwasanya sangat berbeda nyata. Ini bisa kita buat A, jalan dengan lapisan cor beton, dan jalan dengan lapisan batu laterit B, dan tanah asli tanpa pengerasan kita buat C, atau sebagai notasinya, kawan-kawan. Oke, kita akan lanjut kemudian yaitu menggambar diagram batangnya, kawan-kawan, di mana kita akan mencari dulu rata-rata untuk membuktikan apakah betul dari uji SPSS itu sesuai dengan Excel. Kita akan cari di mana lagi kita copy, enter, dan kita akan mencari standar deviasinya, kawan-kawan. Rumus standar deviasi itu STD F, baru kita copy, enter. Jadi kalau kita lihatkan, kawan-kawan, bahwa hasil dari ketiga ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan, kan, bahwa hasilnya itu sama, kawan-kawan. Dari uji ketiganya ini, dari uji SPSS didapatkan 7.100 dan juga jalan dengan lapisan batu laterit itu didapatkan 14.500 dan jalan dengan lapisan cor beton itu didapatkan 28.100. Dan di Excel juga sama, kan, kawan. Oke, dan di standar deviasinya kita buat kuning dulu agar menjadi pembeda. Oke, kita buat ini 2 angka aja, kawan-kawan. 0, salah ini. Kita buat 2 angka aja, kawan-kawan, biar lebih enak. Oke, kita akan buat diagram batangnya, kawan-kawan. Ini adalah diagram batangnya. Kita hapus cat backpacks. Kita akan buat, kawan-kawan, kita perbesar dulu sedikit. Ini akan kita hapus, delete backpacks. Ini kita buat dulu shape ini ya, non OLED. Kalau kita buat ini ya hitam, dan di sini di bawah juga kita buat garis bawahnya hitam. Kemudian ini dan ini kita akan buat, karena saya suka dengan warna kuning, saya buat kuning. Dan yang di sini adalah saya buat orange dan biru untuk menjadi pembedanya, kawan-kawan. Dan di sini saya akan buat tick marks-nya, cross, offset.
Dan juga di bawah saya akan buat tick marks-nya. Tick marks-nya kita akan buat non cross. Oke. Dan di sini kita akan buat jaraknya itu nomornya 0 kawan-kawan. Oke, pas. Di sini akan kita buat di baris di bawah ini select datanya kawan-kawan. Kita akan masukkan edit, kita akan ketik di sini kawan-kawan. Di bawah, oke. Kita tambahkan exist detailnya di bawah kawan-kawan. Dan kita tambahkan error bar. Exit detailnya kita tulis di sini daya dukung tanahnya. Kita tulis ya kawan-kawan, daya dukung tanahnya dalam persen. Kita hapus dulu exit detailnya, kita copy. Oke, sudah dapat. Dan di exit detail yang di bawah kita tulis pelakuan. Mungkin kita bisa besarkan ya kawan, biar kawan-kawan sekalian bisa melihat. Dan di sini kita buat mana kita error barnya, custom kita buat ini, kita buat standar deviasinya di sini. Dan di sini kita hapus juga, kita buat standar deviasinya. Oke. Dan di sini kita buat 60% ya kawan-kawan, untuk diagram tengah lebih besar. Kemudian kita akan tambahkan notasi pada tiap diagram. Kita akan memberikan notasi dari tiap diagram. Untuk mempermudah ya kawan-kawan. Kata notasinya. Kita akan cari bentuk kata notasinya kawan-kawan. Handsetnya mana? Oh ini kawan-kawan. Kita buat ini. Kita buat teks outline-nya. Online. Kita buat ininya 10 ya kawan-kawan. Oke. Kita taruh di sini. Kita copy. Kita masukkan ke sini lagi. Sabar ya kawan, ini yang dibutuhkan kesabaran dalam mengerjakan ini, karena hasilnya pun agar lebih baik. Oke, dan sudah membuatnya, kita copy lagi.
copy. Oke, jadi kita buat di sini angka A. Tapi sebelum itu kita buat di sini angka A, kawan-kawan. Kita buat notasi angka A. Dibuat notasi angka A ini untuk bahwasanya dari tiga untuk data tersebut terdapat beda nyatanya, kawan-kawan. Jadi angka notasi ini adalah untuk kita melihat apakah dia beda nyata atau tidak. Oke, kita buat lebih kecil ya, kawan-kawan. Oke, kita buat sini angka C. Oke, kemudian kita menambahkan gambar, kawan-kawan. Mana ini? Oke, kita akan buat di sini. Kita akan masukkan di sini standar deviasinya, kawan, atau rata-ratanya dulu. Kita buat rata-ratanya dulu, kawan. Rata-ratanya itu 7.11. Baru kita menggunakan simbol. Simbol, kawan. Simbol kita tambahkan cancel, terus spasi, baru kita tambahkan nol titik 26. Kemudian kita tambahkan juga di sini di sini, kawan-kawan. Kita tulis yang kedua 14.15. Baru kita tulis simbolnya, insert, hapus, kita tambahkan 0.30. 0.30. Oke, kemudian kita masuk yang ketiga, kita copy lagi, kawan-kawan. Tulis di sini, kawan-kawan. Ini memang harus dibutuhkan kesabaran dalam hal seperti ini, kawan-kawan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita tulis 28.17 dan kita buat simbolnya
save, close, dan kita tambahi yaitu 0.41. Oke, ini kita barusi dulu ya kawan, karena angka konotasi ini sangat penting ini untuk membuktikan apakah dia berbeda nyata antara jalan dengan lapisan cor beton dengan jalan dengan lapisan batu laterit serta tanah asli tanpa pengerasan. Oke, baiklah, inilah hasil dari diagram batang yang saya lakukan kawan-kawan. Mungkin semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian yang dalam masa studi ataupun masa belajar, dan tetap semangat untuk kita semua. Mungkin apabila ada salah kata dari saya, mohon maafkan, dan apabila ada kekurangan dalam video ini, saya meminta maaf kepada kawan-kawan para penonton sekalian. Saya akhiri dengan selamat malam.